Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi dengan saya Erono Budi Wijoyo, Sarjana Keperawatan Nurse, Magister Keperawatan, Spesialis Keperawatan Jiwa. Di sini saya akan memberikan materi keperawatan jiwa 1 ya untuk semester 4 program studi Sarjana Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tangerang untuk Keperawatan Jiwa 1 (EMK) atau mata kuliah Keperawatan Jiwa 1 dengan tema asuhan keperawatan pada kelompok sehat terutama pada usia sekolah. Baik, langsung saja ke materi. Next. Baik, sebelum lanjut ke materi, di sini ada 3 pertanyaan. Saya berharap bisa diselesaikan dalam waktu maksimal 5 menit ya. Dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, silakan tulis dalam kolom komentar sambil absen ya. Saya tunggu maksimal 5 menit. Silakan mengerjakan. Baik. Saya rasa sambil jalan saja ya untuk diselesaikan pretestnya. Silakan di screenshot ataupun ditulis pertanyaannya di kertas, kemudian Anda melanjutkan untuk menjawab. Ya, cukup jelas ya. Baik, selanjutnya. Next. Baik, ini adalah rentang sehat manusia menurut Erik Erikson, bahwa di sana Erik Erikson ini mempelajari pengaruh proses sosial ya pada perkembangan kepribadian. Jadi, Erik Erikson ini menjelaskan 8 tahap siklus hidup manusia ya, dan setiap siklus hidup itu dia memiliki krisis perkembangannya sendiri-sendiri. Ini sudah saya sering sampaikan pada asuhan keperawatan sebelum-sebelumnya, dan ini akan menjadi pijakan kita ya, bahwa tugas spesifik yang terkait dengan setiap tahap itu harus diselesaikan untuk resolusi dari krisis dan untuk pertumbuhan emosional yang terjadi pada selanjutnya. Jadi tumbuh kembang apabila tidak selesai atau tidak optimal, dia akan menghambat proses selanjutnya ya, tumbuh kembang di usia selanjutnya. Selanjutnya adalah teori psikososial dari Erik Erikson. Dia meliputi 8 tahap yang saling berurutan sepanjang
hidup ya. Nanti akan kita bahas apa saja itu, yaitu adalah hasil dari tiap tahap tergantung dari hasil tahapan sebelumnya. Seperti yang tadi saya sampaikan, apabila tahap sebelumnya dia belum optimal, maka dia akan menghambat proses selanjutnya ya. Nah, selanjutnya adalah resolusi yang sukses dari tiap krisis akan memunculkan ego ya, yaitu adalah penting bagi individu untuk dapat tumbuh secara optimal. Ego harus mengembangkan kesanggupan yang berbeda untuk mengatasi tiap tuntutan penyelesaian dari masyarakat. Jadi, apapun masalahnya, ego harus tetap berpikir dengan jernih sehingga bisa menyelesaikan masalah yang dihadapinya ya. Baik, next. Nah, ini adalah 8 tahapan perkembangan psikososial menurut Erik Erikson. Ini tahap 1, itu tahap bayi, yang saya rasa sudah disampaikan oleh dosen yang lainnya. Kemudian tahap toddler ya, bisa nanti dilihat di video yang ada di channel ini. Kemudian tahap prasekolah pun juga sama, sudah saya bahas pada video di channel ini, silakan nanti dicari ya. Saya juga akan kirimkan linknya di dalam deskripsi ya, silahkan nanti Anda bisa melihat deskripsi dari video ini untuk melihat lebih detail apa saja sih yang terjadi pada tahap toddler dan juga pada tahap prasekolah ya. Next. Baik, selanjutnya adalah tahap sekolah yang akan kita bahas lebih detail ya, yaitu tahap 4 industri versus inferiority di usia 6 sampai dengan 12 tahun. Nah, pada saat ini anak-anak belajar untuk memperoleh kesenangan dan kepuasan dari menyelesaikan tugas. Khususnya apa? Khususnya adalah tugas-tugas akademik. Ya, jadi anak-anak sekolah itu akan sangat gemar sekali dengan namanya PR, akan gemar sekali dengan namanya dia bisa menyelesaikan dan bangga dengan dirinya sendiri ya. Nah, penyelesaian yang sukses pada tahapan ini akan menciptakan anak yang dapat memecahkan masalah dan bangga akan prestasi yang diperolehnya. Jadi, anak-anak usia sekolah ketika dia bisa menyelesaikan dengan baik, dia akan menciptakan anak yang bisa menyelesaikan masalah. Jadi ketika dia dapat masalah, dia akan pandai dengan coping yang baik terutama ya. Kemudian dia akan bangga dengan prestasi yang dia terima. Misalnya dia juara kelas, misalnya dia mewakili wilayahnya untuk kejuaraan nasional misalnya. Nah, itu adalah kebanggaan-kebanggaan tersendiri ya pada si anak ini. Sehingga keterampilan ego yang diperoleh adalah kompetensi. Sehingga apa yang diperoleh adalah kompetensi. Anak ini bisa melakukan A, B, C, D, dan selanjutnya ya. Nah, di sisi lain apabila anak tidak mampu untuk menyelesaikan solusi yang positif pada usia ini, terutama pada usia sekolah, anak tidak mampu mencapai apa yang diraihnya. Oke, kemudian teman-teman sebaya apa yang diraihnya oleh teman-teman sebayanya. Jadi dia akan merasa inferior. Dia menganggap bahwa dirinya tidak mampu, menganggap bahwa dirinya itu tidak bisa, menganggap bahwa dirinya itu paling bodoh dan lain sebagainya. Nah, itu adalah proses-proses inferiority ya. Ini yang tidak kita harapkan, ini yang tidak ingin kita gapai pada usia sekolah. Sehingga usia sekolah itu apabila usianya optimal, dia akan mendapatkan industrinya. Apabila dia tidak optimal, maka dia akan merasa inferior. Nah, itulah yang nanti akan menjadi bahasan pada pertemuan pada kali ini. Nah, selanjutnya usia remaja yaitu tahap 5 identity versus role confusion yang sudah dijelaskan pada video selanjutnya. Ya, baik, next. Baik, nah tahap selanjutnya yaitu adalah tahap ke-6 yaitu dewasa, muda, dewasa tengah, dan dewasa akhir juga sudah kita bahas, akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya dan Anda bisa melihat di link dalam deskripsi ya, sudah saya sematkan beberapa link untuk membahas tentang masing-masing dari usia ini. Baik, next. Baik, nah ini adalah tahap sekolah yang memang kita akan perdalam pada pertemuan kali ini ya. Seperti yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya, bahwasanya tahap sekolah itu adalah tahap industri versus inferiority
Oke, maaf. Nah, dia usia 6 sampai dengan 12 tahun ya. Jadi pada saat ini tuh anak akan senang dengan belajar, dia akan senang dengan pencapaian dirinya, dia akan senang dengan prestasi-prestasi yang dia dapatkan sehingga dia akan menjadi industri ya, akan menghasilkan suatu coping yang baik untuk menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Akan tetapi ketika dia tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang ada pada dirinya selama dia sekolah, dia akan merasa bahwa dia tidak mampu, dia akan merasa bahwa tidak handal, dia merasa bahwa dia akan merasa inferior seperti itu ya. Jadi itu adalah tahapan di mana tahap sekolah ya harus dilalui sehingga optimalisasi akan menjadi industri pada si anak ini ya. Baik, next. Baik, nah inilah tahap perkembangan usia sekolah atau tugas perkembangan usia sekolah yang harus dilalui ya. Kalau kemarin-kemarin kita sudah membahas tentang bayi, tentang toddler, tentang anak prasekolah, dan kita masuk ke anak sekolah, itu adalah tugas perkembangan. Jadi anak sekolah diharapkan bisa apa saja, diharapkan semua yang ada dalam slide ini sudah bisa dilakukan pada usia sekolah, yaitu 6 sampai dengan 12 tahun. Ya, jadi rentangnya adalah 6 tahun untuk belajar semua ini. Apa saja itu? Yang pertama adalah pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi ada 16 kompetensi, ada 16 kemampuan yang harus dimiliki oleh si anak pada usia 6 sampai dengan 12 tahun. Jadi rentangnya cukup panjang ya, jadi kelas 1 SD sampai dengan 6 SD untuk bisa mencapai tugas perkembangan anak usia sekolah ini. Ya, yang pertama apa? Yang pertama adalah lebih memilih bermain dengan kekuatan badan. Jadi anak-anak usia sekolah itu dia lebih sering bermain dengan badan dia. Misalnya Smackdown seperti itu ya. Dulu sempat booming ya, sempat viral ada Smackdown di televisi swasta seperti itu ya, sehingga anak-anak mengikuti, kemudian sampai dengan ada yang meninggal seperti itu, dan akhirnya di take down untuk acara tersebut karena memang dirasa itu tidak baik seperti itu, karena pada usia-usia seperti ini, usia sekolah terutama, dia akan lebih memilih bermain dengan kekuatan badan ya. Nah, ini sama konsepnya, jadi dari 16 tugas perkembangan ini Anda tanyakan satu persatu kepada si anak sekolah ini apakah memilih ini atau tidak, apakah bisa atau tidak. Nah, ketika dia bisa, dimotivasi agar ditingkatkan ya. Tapi ketika dia belum bisa atau ketika dia tidak mampu untuk melakukan itu, tanda kutip itu harus diberikan treatment atau kita motivasi agar anak ini bisa mencapai tahap tersebut ataupun bisa melalui keterampilan itu ya. Kita lihat satu persatu. Yang pertama tadi ya, ditanyakan lebih dahulu apakah lebih memilih bermain dengan kekuatan badan ya atau tidak. Ketika ya sudah bagus, ketika tidak diedukasi dan juga dilatih agar anak ini akan memilih proses ini ya. Baik, selanjutnya adalah yang kedua, mempunyai rasa bersaing yang tinggi ya. Nah, rasa bersaing yang tinggi di tahap sekolah itu penting. Misalnya, yang ranking 1 siapa, yang ranking 2 siapa, yang bisa melakukan ini siapa, nanti dapat hadiah ini. Nah, sehingga dia akan termotivasi untuk bersaing dengan teman-temannya. Dan itu adalah hal yang wajar di usia sekolah, ya. Makanya, persaingan yang tinggi itu harus bisa didapatkan pada usia sekolah sehingga pada usia-usia selanjutnya itu sudah tidak memiliki beban lagi untuk rasa bersaing yang tinggi seperti itu. Jadi ada kebersamaan dan lain sebagainya ya. Harus dipupuk mulai dari sekarang. Oke, nanti bisa ditanyakan kalau misalkan ada perlombaan mau ikut enggak gitu kan. Kalau mau ada yang juara 1 2 mau yang juara 1 siapa? Pasti akan menjawab saya banyak hal. Nah, itu penting dan itu bisa dilakukan. Kalau si anak ini rasa bersaingnya masih rendah, berarti itu harus dilatih agar meningkatkan rasa bersaing yang tinggi ya. Oke, nanti bisa diberikan contoh yang lebih teknis seperti itu ya.
Baik, selanjutnya adalah senang menyelesaikan tugas sekolah dan tugas rumah. Nah, anak-anak usia sekolah ini senang sekali menyelesaikan tugas sekolah, tugas rumahnya ya, seperti menyapu, ngepel, mencuci piring, mencuci baju, dan lain sebagainya. Kemudian mengerjakan PR matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, IPS, PPKN, dan lain sebagainya ya. Saya rasa PPKN berubah lagi kali ya, kewarganegaraan atau apalah seperti itu ya, karena memang dinamikanya berubah-berubah. Tapi pada dasarnya adalah anak usia sekolah itu akan cenderung untuk senang menyelesaikan tugas sekolah dan juga tugas rumahnya ya. Jadi harus didampingi, keluarga juga harus dipahamkan, orang tua juga harus dipahamkan bahwa anak itu akan suka dengan tugas sekolah ataupun tugas rumahnya ya, dengan menyetrika, membereskan rumah dan lain sebagainya ya. Seperti yang sudah saya sampaikan pada slide sebelumnya ataupun pada usia toddler, bahwa keterlibatan orang tua itu masih cukup kental di tugas sekolah ya. Di bayi masih besar sekali peran orang tua, kemudian di usia toddler masih besar sekali, kemudian prasekolah juga memiliki peranan yang besar ya untuk orang tua. Tapi untuk orang tua di usia sekolah dia harus mulai mengurangi intensitasnya. Jadi harus ada keterlibatan dari guru, keterlibatan dari teman sebaya ya. Cukup jelas ya. Jadi orang tua di sini sudah mulai berkurang untuk dia itu terlibat secara penuh untuk mengasuh anaknya ya. Oke, jadi dia senang menyelesaikan tugas sekolah dan tugas belajar. Selanjutnya adalah berpikir secara nyata. Pada anak-anak usia sekolah ini, dia masih senang untuk berhayal, masih senang untuk berfantasi. Tapi dia akan berpikir secara nyata. Ini benar nggak sih? Misalnya dia nonton Doraemon. Doraemon itu dia memiliki alat ini gitu kan. Pintu kemana saja misalnya. Nah itu secara nyata bisa nggak sih seperti itu. Jadi usia sekolah itu sudah harus berpikir secara nyata bahwa itu bisa dilakukan atau tidak. Jadi apa yang dia tonton itu belum semuanya itu bisa dilakukan di dunia nyata ini ya. Jadi dia akan berpikir secara nyata ya. Cukup jelas ya. Baik, selanjutnya nanti bisa ditanyakan lebih detail kepada anak usia sekolah yang akan kita praktikumkan selanjutnya, akan kita praktekkan selanjutnya ya. Baik, selanjutnya adalah senang berkhayal dan berfantasi. Anak-anak usia sekolah ini ya pada dasarnya dia senang berkhayal, berfantasi ya. Dilanjutkan dengan yang usia sebelumnya ya. Nah, dia berhayal berfantasi seperti apa? Berhayal berfantasi seperti apa yang dia lihat, apa yang dia tonton pada saat itu. Ya, misalnya dia nonton kartun atau mungkin animasi yang dia itu membuat dia suka, misalnya adegan-adegan Dragon Ball misalnya atau Naruto dan lain sebagainya, dia akan meniru gerakannya, dia akan membayangkan, dia akan berfantasi bahwa dia akan mengeluarkan jurus, mengeluarkan jutsu dan lain sebagainya seperti itu ya, seperti apa yang dia lihat sebelumnya ya. Jadi dia akan melakukan hal itu dan itu wajar di usia sekolah ini. Yang penting keluarga, yang penting orang tua ataupun guru harus mendampingi bahwa ini berbahaya atau tidak ya, harus disampaikan kepada mereka. Baik, selanjutnya adalah mampu membaca, menulis, dan berhitung. Nah, ini penting pada usia-usia sekolah, membaca, menulis, berhitung. Pastikan anak usia sekolah ini ya, 6 sampai dengan 12 tahun itu bisa melakukan hal itu ya. Kalau belum bisa melakukan hal itu di usia 12 tahun nanti akan bermasalah di usia selanjutnya, ataupun anak ini nanti akan buta huruf seperti itu ya, jadi tidak bisa membaca, tidak bisa menulis gitu, kecuali dia menghitung uang misalnya. Nah, inilah yang harus dilatih, harus dipelajari dan disampaikan kepada anak dan juga kepada guru terutama ya, yang selalu mendampingi si anak ini. Cukup jelas ya. Baik, selanjutnya adalah
mampu mengikuti peraturan dalam permainan. Nah, anak-anak usia sekolah ini harus sudah ditanamkan mengikuti peraturan dalam permainan. Misalnya apa? Misalnya kalau sepak bola ada 13 orang misalnya, kan itu ganjil nih kalau dibagi dua misalnya, kan harusnya 11-11 ya, tapi karena memang ganjil dan hanya ada 13 anak misalnya, peraturannya kan harusnya imbang ya, bagi dua seperti itu. Tapi bisa jadi kesepakatan bersama, oh karena ini ada yang handal main sepak bola, jadi yang musuhnya dijadikan 2 orang saja tidak masalah, jadi ada 6, ada 7 misalnya. Nah, itu juga akan menjadi peraturan-peraturan yang disepakati oleh kelompok tersebut seperti itu ya. Nah, apabila anak usia sekolah ini bisa melampaui mengikuti peraturan dalam permainan, maka usia-usia selanjutnya dia akan taat dengan peraturan. Dia akan mengikuti peraturan yang berlaku di sekitarnya. Misalnya ketika dia tidak boleh menggunakan disarankan untuk menggunakan helm ya, misalnya pada pengguna motor, kemudian membawa SIM ketika pergi, membawa STNK juga ketika pergi dan sebagainya, dia akan menaati itu gitu. Nah, bagi orang-orang yang dia itu tidak optimal pada usia ini dan dia tidak mampu mengikuti peraturan dalam permainan, atau bisa jadi dia melanggar peraturan tersebut dengan sengaja gitu ya, di usia selanjutnya bisa jadi dia akan menjadi orang yang dengan sadar melanggar peraturan yang berlaku pada saat itu. Nah, ini yang penting yang tadi saya sampaikan, bahwa setiap tahap usia perkembangan itu dia memiliki krisisnya masing-masing. Apabila itu diselesaikan dengan baik, maka dia akan menjadi baik. Tapi ketika itu tidak bisa diselesaikan dengan baik, maka dia akan mengganggu proses selanjutnya. Ya, cukup jelas ya. Baik, selanjutnya adalah kemampuan selanjutnya di tugas perkembangan anak usia sekolah, yaitu mampu berbicara dengan orang baru. Jadi dia akan kenal, dia mampu untuk memulai pembicaraan, misalnya terkait dengan siapa namanya, alamat, dan lain sebagainya seperti itu ya. Jadi dia akan kenal dengan orang baru, jadi dia akan merasa bahwa berbicara dengan orang baru itu penting ya. Oke. Saya rasa ini cukup jelas. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa ditanyakan pada anak usia sekolah, meliputi apakah ketika bertemu dengan orang baru bisa memulai pembicaraan atau tidak, seperti itu ya. Baik, selanjutnya adalah senang bercerita pengalaman dengan teman seumuran. Jadi teman sebaya usia 6 sampai dengan 12 tahun itu adalah teman di mana dia itu akan senang untuk bercerita pengalamannya. Dia habis dibawa, misalnya orang tuanya rekreasi, dibawa kemana, dia memiliki pengalaman baru tentang games tertentu misalnya, dia akan bercerita dengan teman seumurannya, dengan teman sebayanya, sehingga proses itu bisa terjadi dengan baik. Ya, jadi dia akan bercerita pengalaman dengan teman seumuran sehingga dia merasa senang di sana. Ya, cukup jelas ya. Oke, jadi teman sebaya ini sangat penting pada usia sekolah untuk dia sharing pengalaman, untuk dia bercerita pengalamannya di luar dari orang baru yang dia baru kenal. Cukup jelas ya. Baik, selanjutnya adalah senang berkelompok dengan teman seumuran. Jadi geng-geng itu terbentuk di usia sekolah itu seperti itu. Yang penting adalah usia sekolah ini tidak meremehkan orang lain ya, itu yang paling penting. Jadi senang berkelompok dengan teman seumuran itu ya wajar, biasanya dia main dengan si A, si B, si C, pasti dia akan bermain dengan itu terus gitu. Kalau dia tidak ada, pasti dihampiri ke rumahnya misalnya untuk bermain dan lain sebagainya. Kalau dia tidak ada, terasa hampa misalnya permainan ini. Nah, itu karena anak usia sekolah itu mulai senang berkelompok dengan seumurannya. Nah, ini harus disampaikan dan harus ditanamkan bahwa memang itu terjadi pada usia sekolah ini, sehingga orang tua, guru, pendamping itu harus tahu ya bahwa anak itu senang berkelompok dengan teman seumuran. Baik, selanjutnya adalah mempunyai sahabat akrab. Nah, pada usia sekolah ini dia sudah mulai memiliki sahabat akrab, baik itu teman bermain, teman sekolah, ataupun teman yang ada di kampungnya misalnya atau di sekitar rumahnya ya.
Baik, selanjutnya adalah memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Nah, anak-anak usia sekolah ini harus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Misalnya, dia sudah diberikan piket, misalnya ya, piket sekolah di hari Senin, pulang sekolah ya dia akan menaati itu ya, dia akan bertanggung jawab dengan itu, dia akan membersihkan kelas pada saat itu, dan dia tidak akan mengotori kelas ataupun mengingatkan kepada temannya bahwa kalau buang sampah tidak sembarangan atau harus di tempatnya misalnya. Nah, itu karena dia memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi ya. Nah, anak-anak usia sekolah ini harus dipupuk rasa tanggung jawab ini sehingga nanti pada saat usia remaja, usia dewasa itu tidak lari dari tanggung jawab ya. Nah, itu nanti bisa cek di usia-usia selanjutnya bahwa rasa tanggung jawab ini juga memiliki peranan besar terkait dengan tugas perkembangan yang dilalui oleh masing-masing usia ya. Baik, selanjutnya adalah senang bekerja sama. Nah, tadi yang saya sampaikan, anak ini kan dia akan bercerita, dia suka berkelompok dengan teman seumurannya. Makanya anak usia sekolah ini senang juga bekerja sama, harus dipupuk rasa kebersamaannya. Jadi anak sekolah ini biarkan dia bermain dengan teman sebayanya, teman seumurannya, sehingga dia akan bisa bekerja sama di kemudian hari, di usia selanjutnya dia tidak egois, di usia selanjutnya dia bisa memahami apa yang orang lain rasakan ya, karena dia suka bekerja sama. Baik, selanjutnya adalah mampu mengendalikan emosi. Nah, usia-usia sekolah itu dia sudah mulai muncul emosi sehingga dia akan mengontrol emosinya, dia bisa mengendalikan emosinya, jadi dia tidak teriak-teriak lagi karena saya rasa itu akan berkaitan dengan rasa terkait dengan norma peraturan. Jadi dia tidak mau melanggar peraturan yang ada di sekitarnya. Apapun dia malu terhadap dirinya sendiri ketika dia teriak-teriak misalnya ya. Jadi di sini dia bisa mengendalikan emosinya, dia bisa mengontrolnya ya. Baik, selanjutnya adalah mampu bersosialisasi dengan orang baru. Nah, anak-anak usia sekolah ini harapannya anak itu sudah mampu untuk bersosialisasi dengan orang baru. Dia mampu berbicara dengan orang baru, dia bisa bersosialisasi juga dengan orang baru. Nah, ini akan menjadi penting ketika nanti memasuki usia selanjutnya terkait dengan tahap psikososialnya ya. Baik, selanjutnya adalah tugas yang terakhir adalah memiliki keinginan bertanding dengan teman sebaya. Nah, misalnya nih temannya diajak untuk tanding sepak bola misalnya, dia akan suka dengan itu. Oh, nggak masalah, yuk nanti saya akan ajak teman-teman saya misalnya. Nah, itulah dia akan memiliki keinginan bertanding dengan teman sebayanya, dan dia akan mampu mengikuti peraturan dalam permainan itu. Nah, ini adalah 16 tugas perkembangan yang harus dimiliki oleh anak sekolah. Seperti yang tadi saya sampaikan, ketika anak ini belum mampu, kita latih, orang tua kita informasikan agar orang tua mencontohkan, kemudian membantu, kemudian memotivasi, sampai dengan memberikan pujian ketika anak ini sudah mampu untuk melakukan hal tersebut ya. Sehingga tahap perkembangan usia anak sekolah itu sudah optimal. Ya, cukup jelas? Oke, baik, kita lanjutkan. Next. Baik, nah setelah kita mengetahui tentang tugas perkembangan, kita akan masuk pada respon perkembangan anak usia sekolah yang nantinya akan berhubungan dengan kemampuan apa yang harus dimiliki oleh anak usia sekolah ini ya. Akan kita kaji berdasarkan aspek motorik kasar dan halus, kemudian dilanjutkan dengan aspek kognitif dan bahasa, selanjutnya adalah aspek emosi dan kepribadian, serta aspek moral serta spiritual, dan juga aspek psikososialnya. Baik, kita lanjutkan ya. Next. Baik. Nah, kita akan memasuki aspek motorik. Nah, aspek motorik itu apa? Aspek motorik itu adalah pergerakan. Nah, di sini adalah motorik dibagi menjadi dua, yaitu adalah motorik kasar dan juga motorik halus. Motorik kasar itu adalah perilaku keterampilan-keterampilan yang dia itu bisa dilakukan secara kasat mata terlihat, dan dia itu hasilnya yang
besar-besar seperti itu. Nah, sedangkan kalau motorik halus dia adalah keterampilan yang dia itu bersifat halus atau dia itu yang lembut ataupun dia menggunakan energi yang sedikit seperti itu ya. Nah, contohnya apa? Pada usia anak sekolah itu harus berkembang dibandingkan usia toddler ataupun prasekolah. Terkait dengan motorik kasar dan motorik halusnya karena keterampilan mereka sudah terbentuk di usia toddler, sudah dilatih, di usia prasekolah sudah sering dilatih, sehingga di usia sekolah ini akan lebih kuat atau lebih menonjol seperti itu. Apa saja yang harus dimiliki pada anak usia sekolah ini? Yaitu motorik kasar mulai dari menangkap dan melempar bola. Bisa atau tidak? Ketika bisa, dia dilatih, diingatkan, dicoba dan lain sebagainya. Nah, Anda sebagai seorang nurse harus bisa mempersiapkan alat dan bahan ya. Ketika menangkap dan melempar bola otomatis Anda harus menyiapkan bola ya. Kemudian lompat tari atau karet. Jadi dilatih dan membawa lompat talinya ini dan dia dilihat bisa nggak bermain tali misalnya. Nah, usia sekolah 6 sampai dengan 12 tahun, 6 sampai dengan 12 tahun baik laki-laki atau perempuan ya minimal bisa bermain lompat tali atau karet ini ya. Nah, selanjutnya adalah menggunakan alat-alat olahraga, misalnya tenis, badminton, kemudian renang, dan lain sebagainya. Dia bisa menggunakan alat-alat tersebut ya. Kemudian baris berbaris ya, saya rasa di SD sudah dilatih ya, terutama pada upacara, minimal upacara sekolah ya di hari Senin. Selanjutnya bisa baris berbaris lewat tonti misalnya gitu ya, peleton inti dan lain sebagainya, atau baris berbaris ketika mengibarkan bendera ya seperti itu. Nah, itu harus sudah dilatih. Kemudian motorik kasarnya berlari, saya rasa anak usia sekolah harus bisa melalui ini semuanya di motorik kasar ini dan mampu untuk melakukannya. Bagi yang belum mampu untuk melakukan ini harus dilatih ya. Apabila anak memiliki kelainan dan lain sebagainya itu akan terlihat apakah dia bisa melakukan atau tidak bisa melakukan ya. Jadi kita harus menilai juga di sini dan mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan. Baik, selanjutnya adalah motorik halus, yaitu adalah menulis dengan tulisan sambung. Jadi diharapkan anak sekolah itu bisa menulis dengan tegak bersambung seperti itu ya. A, I, U, E, O, A, B, C, D, E, F, G, dan lain sebagainya dalam huruf kecil, huruf kapital, tapi dia tegak bersambung. Bagi yang belum bisa, baik di usia 6 sampai dengan 12 tahun harus segera dilatih ya. Makanya kompetensi ataupun kemampuan yang harus dimiliki anak usia sekolah, salah satunya dia bisa menulis tegak bersambung karena memang itu menjadi motorik halus pada si anak sehingga anak sekolah ini bisa melalui ini sehingga bisa mampu untuk menulis dengan tulisan tegak bersambung seperti itu. Kemudian menggambar dengan adanya pola ataupun objek. Jadi dia akan meniru objek, gedung misalnya, gunung misalnya, sawah, burung dan lain sebagainya. Jadi dia akan memulai atau dia bisa memiliki kemampuan untuk menggambar dengan adanya pola ya, pola apapun itu bagus atau tidak bagus ya, karena itu adalah menjadi kompetensi ataupun menjadi kemampuan pada usia sekolah ini ya. Selanjutnya adalah menggunting kertas dengan mengikuti pola yang sudah ada. Jadi ketika pola sudah ada kita akan ikuti, kita akan gunting dengan rapi ya. Kemampuan ini lebih tinggi derajatnya dibandingkan pada saat usia prasekolah ya. Menggunting kertas dengan mengikuti pola itu akan lebih rapi dia untuk mengguntingnya dibandingkan pada usia sebelumnya ya. Pun pada motorik halus untuk menggambar ataupun melukis dengan menggunakan pensil warna. Dia sudah mengetahui campuran warna ini dicampur dengan ini akan menjadi warna baru misalnya, dia akan mengetahui itu, dia akan mengetahui degradasi warna juga. Sehingga anak usia 6 sampai dengan 12 tahun dia akan senang bermain gambar, dia akan senang bermain untuk melukis dan lain sebagainya. Nah, memang itu menjadi kompetensi ataupun kemampuan pada anak usia sekolah
sekolah ini ya, terutama pada motorik halusnya. Nah, bagi yang belum bisa ataupun bagi yang belum mampu untuk melakukan ini, orang tua harus dimotivasi, orang tua harus diberitahu bahwa anak ini harus mampu melakukan kegiatan motorik kasar dan juga motorik halusnya. Cukup jelas ya. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan pada kolom komentar. Baik, next. Baik, selanjutnya adalah aspek kognitif. Kognitif itu apa? Kognitif itu adalah cara berpikir. Nah, anak ini harusnya cara berpikirnya bagaimana? Anak-anak usia sekolah, cara berpikirnya itu harusnya yang pertama, bisa membedakan mana khayalan dengan kenyataan, ya. Seperti yang tadi pada tugas perkembangan usia sekolah di awal tadi ada 16 itu dijelaskan bahwa di sana anak itu suka berkhayal, suka berfantasi, tapi dia berpikir kenyataan, ya. Seperti yang saya contohkan, pintu kemana sajanya Doraemon misalnya. Bisa nggak sih di dunia nyata? Kemudian awan itu bisa nggak sih kita padatkan, misalnya kalau di Doraemon kan ada tuh kegiatan-kegiatan seperti itu. Nah, itu bisa nggak sih hal itu? Kenyataannya bisa nggak sih seperti itu? Nah, anak usia sekolah seharusnya dia bisa membedakan mana khayalan dan mana kenyataan. Mana yang bisa dilakukan di dunia nyata dan mana yang tidak bisa. Anak itu harus bisa membedakan itu. Dan itu harusnya dimiliki usia 6 sampai dengan 12 tahun. Misalnya di usia 7 tahun masih, bisa kok kayak gini gitu kan. Nah, itu harus dilatih ya. Jangan ditertawakan, karena bisa jadi nanti kalau Anda menertawakan itu atau tidak melatih anak ini, dia akan merasa inferior, dia akan merasa bahwa yang saya pikirkan ini salah ya, gitu kan. Padahal sebenarnya yang ingin kita tumbuhkan adalah proses industrinya. Dia bisa menyelesaikan masalahnya. Masalahnya apa? Dia bisa membedakan mana khayalan dan dia mana yang kenyataan. Seperti itu ya, cukup jelas ya. Baik, selanjutnya adalah aspek kognitif adalah menyebutkan bentuk benda dan fungsinya. Jadi misalnya dia akan menyebutkan laptop fungsinya untuk apa, sepeda fungsinya untuk apa, bola fungsinya untuk apa, kemudian gelas itu fungsinya untuk apa. Nah, itu dia bisa menjelaskan itu dengan rigid ataupun dengan alasan-alasan kenapa bentuknya seperti ini dan lain sebagainya. Fungsinya untuk apa. Nah, itu anak sekolah ini harus bisa menjelaskan lebih rigid lagi ya. Kalau dia ada permasalahan terkait dengan dia tidak mampu untuk menjelaskan, ya kita bantu ya. Bisa jadi si anak ini memang tidak atau baru pertama kali melihat benda tersebut seperti itu ya. Nah, dilatih lagi di sana. Selanjutnya adalah menjawab pertanyaan sebab dan akibat. Misalnya, kalau gempa bumi akibatnya apa? Ya, misalnya, kalau ada bencana akibatnya apa? Kalau ada siang, ada malam, itu penyebabnya apa, akibatnya apa? Kalau ada pasang surut, gerhana bulan, dan lain sebagainya. Nah, anak usia sekolah ini dia tahu sebab dan akibatnya. Dia akan belajar tentang kehidupan akademik lebih detail, dia akan mempelajari lingkungan sekitar, dia akan mempelajari perbuatan yang dia lakukan terkait dengan penyebabnya dan dampak apa yang dia terima. Nah, dia bisa menjelaskan sebab dan akibat dari suatu kegiatan ya. Makanya usia sekolah dia sudah bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan ataupun pertanyaan-pertanyaan tentang sebab dan akibat ya. Baik, selanjutnya adalah menilai sesuatu dari berbagai sudut pandang. Nah, anak usia sekolah ini harusnya dia juga bisa menilai sudut pandang permasalahan. Misalnya, ketika dia mendapatkan nilai yang jelek, itu sebenarnya memang yang salah siapa? Apakah saya tidak belajar atau mungkin ada hal yang lainnya? Jadi dia akan melihat banyak sekali penyebab-penyebab kenapa nilainya jelek. Bisa jadi karena materinya tidak diberikan oleh gurunya, atau bisa jadi dia tidak belajar, atau bisa jadi dia merasa bahwa belajarnya itu tidak maksimal, dia lebih sering bermain, dia lebih sering berkhayal pada saat gurunya menerangkan misalnya. Jadi dia sudah bisa menilai sesuatu itu dari berbagai sudut pandang. Jadi tidak hanya serta-merta menyalahkan satu pihak, hanya serta-merta melihat
itu benar atau salah, ya. Tapi dia melihat dari banyak sudut pandang sehingga dia akan menerima sesuatu itu dengan lapang dada seperti itu. Jadi dia menerima dengan ya bisa dimaklumilah ketika nilai saya jelek karena saya tidak belajar, ya kan. Bisa dimaklumilah nilai saya jelek karena saya tidak paham apa yang guru saya sampaikan, ya. Tapi itu bukan sebagai bentuk pembenaran, tapi si anak ini sebenarnya dia sudah bisa menilai dari berbagai sudut sehingga tidak hanya dari sudut pandang dia saja bahwa nilainya itu jelek. Ya, baik, itu salah satu contoh. Nanti bisa ditekniskan kembali pertanyaan-pertanyaannya kepada anak usia sekolah ini. Nah, cukup jelas ya. Baik, selanjutnya adalah aspek kognitifnya, dia mampu untuk berhitung, ya. Jadi anak usia sekolah, anak usia 6 sampai dengan 12 tahun usianya ini dia sudah harus bisa penjumlahan, pengurangan, perkalian atau membagi seperti itu, ya. Saya rasa lebih kompleks lagi di usia sekolah ini untuk dewasa ini, ya. Jadi dia sudah bisa akar misalnya, pangkat dan lain sebagainya, ya. Saya rasa harus dipahami ataupun nanti Anda bisa memberikan soal yang saya rasa sedikit lebih rumit misalnya untuk si anak ini dikaji ataupun anak ini dinilai apakah bisa menyelesaikan permasalahan ini atau tidak, ya. Harapannya anak usia sekolah itu mampu untuk berhitung, ya. Pun juga harus melihat usianya. Kalau dia baru kelas 1, baru berlatih untuk menulis, membaca dan lain sebagainya, jangan langsung diberikan pembagian, perkalian ataupun akar dan lain sebagainya, ya. Jadi kita harus melihat usia juga dan juga harus melihat kelas berapa sih di sini, ya. Kalau kelas 1 ya jangan disamakan dengan soal-soal di kelas 6. Pun sebaliknya, ya. Kalau kelas 6 ya jangan langsung pertanyaannya 1 tambah 1 berapa seperti itu, ya. Harus kita lihat usia si anak ini. Baik, selanjutnya anak usia 6 sampai dengan 12 tahun ini dia juga bisa memecahkan masalah yang sederhana. Jadi ketika ada permasalahan dia bisa menyelesaikannya, ketika ada permasalahan dia bisa lari kemana dia harus bertanya ataupun dia akan melihat sebab akibat yang dia terima ketika menyelesaikan masalah ini bagaimana. Ya, saya rasa ini contoh-contoh yang Anda nanti bisa tanyakan kepada si anak. Apabila belum bisa, Anda harus latih, ya, karena ini aspek kognitif itu adalah respon. Respon itu adalah refleks yang harus dimiliki si anak pada usia tertentu. Nah, saat ini terutama usia sekolah. Baik, cukup jelas ya. Oke, kita lanjutkan. Next. Baik, selanjutnya adalah aspek bahasa. Nah, bahasa pada anak usia sekolah harusnya dia akan semakin kuat, dia akan semakin baik dalam proses penjelasan atau pemahaman tentang bahasa. Harus bisa apa pada usia sekolah ini? Yang pertama dia harus bisa perkenalan diri, ya. Kemudian dia akan bercerita pengalaman yang disenanginya. Nah, anak-anak usia sekolah ini dia harus bisa memperkenalkan diri minimal nama dia, nama orang tuanya, tinggal di mana, saya rasa nomor HP dan lain sebagainya. Itu juga harus bisa disampaikan lebih rinci, lebih detail di usia 6 sampai dengan 12 tahun. Dan dia juga akan bercerita dengan teman sebayanya, dengan gurunya ataupun dengan sekitar teman-temannya tentang pengalaman-pengalaman yang dia senangi, ya. Kemudian dia menceritakan kembali cerita pendek. Dia bisa atau tidak. Misalkan menceritakan tentang kisah Nabi Musa misalnya. Dia bisa nggak menceritakan kembali cerita tersebut. Atau mungkin dongeng-dongeng yang lainnya, legenda dan lain sebagainya, ya. Saya rasa anak usia sekolah ini harus dia bisa menceritakan kembali cerita pendek, ya. Misalkan tentang Malin Kundang dan lain sebagainya, ya. Baik, selanjutnya adalah mampu mendengarkan cerita pendek yang kritis dengan tema petualangan atau pahlawan. Jadi ada proses di mana cerita tersebut itu menghasilkan suatu tragedi, misalkan menghasilkan suatu hal yang dia itu bersifat traumatik atau
berbau petualangan seperti itu. Misalkan Dora the Explorer seperti itu ya, dia akan menjelaskan bahwa dia akan berpetualang kemana, kemudian nanti musuhnya siapa, sweeper misalnya ya, dan lain sebagainya. Nah itu harus disampaikan, ataupun si anak ini bisa bercerita kembali misalnya, atau SpongeBob misalnya dia bercerita tentang apa, dia bisa menceritakan kembali dengan kritis dan dengan saya rasa dengan bahasa yang dia miliki ataupun dengan khayalan yang dia punyai ya, seperti itu. Baik, selanjutnya usia sekolah harusnya dia gemar membaca. Nah, pada usia-usia sekolah ini ketika dia tidak gemar membaca harus dilatih dan dikaji. Kenapa dia tidak gemar membaca? Jangan-jangan dia belum mampu untuk baca tulis. Nah, itu yang harus ditekankan. Kalau si anak ini belum mampu untuk baca tulis, ya silahkan latih untuk dia membaca. Silahkan latih untuk dia menulis seperti itu. Sehingga si anak ini akan semakin baik dan gemar membaca ya. Baik, selanjutnya adalah mampu menceritakan perasaannya. Jadi pada usia-usia sekolah dia harusnya mampu untuk menyampaikan ketika dia sedih, ketika dia bahagia, dia bisa menceritakan kepada teman sebayanya, kepada orang tua ataupun kepada orang baru bahwa yang dia alami itu adalah kesedihan seperti ini. Yang dia alami itu adalah kebahagiaan dikarenakan hal ini dan hal ini. Nah, itu harusnya anak usia sekolah harus mampu menceritakan perasaannya ya. Oke, saya rasa cukup clear ya semua ini. Baik, next. Baik, selanjutnya adalah aspek emosi. Nah, usia-usia sekolah ini aspek emosinya sangat banyak sekali. Dia harus banyak hal yang dilakukan atau banyak hal yang harus dicapai pada usia sekolah ini. Kalau tidak, nanti dia akan bermasalah di usia-usia selanjutnya. Baik itu usia remaja, usia dewasa, awal, bahkan dewasa tengah, sampai dengan usia lansia. Nah, anak-anak usia sekolah, dia harus mampu mengenal dan merasakan emosinya sendiri ya. Ketika dia sedih itu seperti apa, ketika dia bahagia itu seperti apa, ketika dia ingin sendiri itu seperti apa. Dia harus bisa merasakan emosinya sendiri ya. Sehingga pada aspek bahasa tadi dia bisa menceritakan ke orang lain ya. Saya sedih karena nilai saya jelek, saya sedih karena tadi saat main bola saya terjatuh misalnya dan lain sebagainya. Nah, dia bisa mengatur emosinya, dia bisa mengenali emosinya, merasakan emosinya, sehingga dia bisa berekspresi. Ya, dia bisa berekspresi sampai dengan menceritakan apa yang dia rasakan. Nah, selanjutnya adalah mampu mengenal penyebab perasaan yang timbul. Misalnya, ketika dia sudah bisa merasakan emosinya dia bahagia, dia tahu penyebab bahagianya itu apa. Pun ketika dia itu marah, ketika dia itu menangis, dia tahu penyebabnya itu apa. Sehingga anak usia sekolah ini akan melihat sebab akibat. Oh, ternyata kalau saya melakukan ini nanti akibatnya saya akan menangis. Ketika saya melakukan ini akibatnya nanti saya akan bahagia. Kalau saya melakukan ini akibatnya nanti saya sedih dan lain sebagainya. Nah, usia-usia sekolah ini harus dilatih bagaimana cara mengenal ekspresi, cara mengenal emosinya. Sehingga di usia-usia selanjutnya, baik remaja, dewasa ataupun lansia, tidak lagi dia itu mengorbankan perasaannya, tidak lagi dia itu tidak bisa menghargai perasaan orang lain dan lain sebagainya. Nah, makanya harus dipupuk sedini mungkin, terutama pada usia sekolah ini terkait dengan emosinya ya. Baik, selanjutnya adalah mampu mengungkapkan perasaan yang timbul. Nah, ini saling berkaitan satu dengan yang lain. Ketika dia sudah mengenal, merasakan emosinya, dia tahu penyebabnya, pun dia tahu mengungkapkannya ya, terkait dengan perasaan yang dia rasakan. Kalau dia marah, dia mampu untuk mengungkapkannya, dia mampu untuk menceritakannya, dia mampu berekspresi. Ketika marah pasti berbeda dengan ekspresi ketika dia sedih dan lain sebagainya. Nah, itu harus bisa dilakukan pada anak usia sekolah ya. Kalau dia tidak mampu melakukan itu ya harus kita latih ya, dan diberikan contoh misalnya ya. Kalau senang itu harus bagaimana, kalau sedih harus bagaimana, kalau marah pun juga harus bagaimana. Cukup jelas ya sampai di sini ya.
Oke, baik. Selanjutnya adalah mengendalikan perilaku amarah yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, ini nih yang tadi kita sampaikan, saling terikatan satu dengan yang lainnya. Kalau dia bisa mengungkapkan perasaan sedih, ya dia harus mengungkapkan itu, menyampaikan itu, seperti itu ya, baik penyebabnya, alasannya, dan lain sebagainya. Pun ketika dia marah, kalau dia akan membanting barang, yang rugi siapa? Kalau dia akan berteriak, memukul orang tuanya misalnya, yang nanti rugi siapa? Nah, ini harus dia bisa mengendalikan emosinya, baik pada yang merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Nah, selanjutnya adalah mampu mengatasi stres. Saya rasa ini juga masih berkaitan dengan tadi yang sudah saya jelaskan. Ya, jadi dia bisa mengontrol stresnya, bisa mengatasi stres yang ada. Ya, selanjutnya adalah mengatasi perasaan positif tentang diri sendiri, sekolah, dan keluarga. Jadi perasaan-perasaan positif itu dia harus bisa mengontrol, misalnya terkait dengan pujian, terkait dengan harapan orang tua, terkait dengan misalkan harapan sekolah karena dia mewakili sekolahnya, kemudian perasaan positif tentang dirinya sendiri, dia harus bisa mengatasi itu semuanya. Jadi jangan sampai terlalu berlebihan, jangan sampai terlalu tereksplor seperti itu, karena usia sekolah ini industri yang harus dicapainya. Dia harus bisa mengatasi permasalahan, dia harus bisa mencetak apa sih yang harus dia perbuat ketika dia mendapatkan hal seperti ini dan lain sebagainya. Nah, itu harus bisa dikontrol, harus bisa diatasi tentang perasaan baik ataupun perasaan yang saya rasa buruk seperti itu. Ya, baik itu pada diri sendiri, sekolah ataupun keluarga. Ya, saya rasa ini cukup jelas. Selanjutnya adalah memiliki rasa tanggung jawab. Ini juga berhubungan dengan aspek kognitif yang tadi saya jelaskan di slide sebelumnya, bahwa rasa tanggung jawab ini harus dimiliki atau dipupuk sedini mungkin, terutama pada usia sekolah, sehingga nanti di usia remaja, dewasa, dan seterusnya dia tanggung jawabnya itu tinggi dan tidak akan lari dari tanggung jawabnya, dari pekerjaannya, dan lain sebagainya. Ya. Baik, selanjutnya adalah menerima sudut pandang orang lain. Nah, pada aspek sebelumnya akan dijelaskan bahwa anak itu sudah melihat dari beberapa aspek pandang, ya kan? Makanya dari aspek pandang itu nanti dia akan menerima sudut pandang orang lain. Bisa jadi sudut pandang itu juga seperti apa yang saya pikirkan, tapi saya tidak sependapat dengan itu. Nah, anak usia sekolah harusnya dia sudah menerima sudut pandang orang lain ini. Ya, kalau dia tidak bisa menerima, berarti dia ada permasalahan di sana. Ya, cukup jelas ya. Baik, selanjutnya adalah menyelesaikan konflik dengan orang lain. Nah, usia-usia sekolah harusnya dia bisa menyelesaikan konflik yang terjadi pada dirinya, pada orang lain, dan juga pada apa yang akan terjadi selanjutnya. Ya, jadi dia akan menyelesaikan dengan baik-baik, dia akan menyelesaikan dengan solusi yang terbaik, sehingga kedua belah pihak itu tidak ada yang dirugikan dan kedua belah pihak itu dapat berjalan dengan baik seperti itu. Ya, baik, selanjutnya adalah memiliki sikap bersahabat. Nah, pada usia sekolah, anak yang dia itu bersahabat, dia akan memiliki sahabat dan dia bisa bercerita dengan sahabatnya terkait dengan apa yang dia rasakan, terkait dengan apa yang dia inginkan, seperti itu. Ya, nah usia-usia sekolah ini peran dari orang tua mulai berkurang. Jadi sering kali anak usia sekolah ini akan bercerita dengan temannya, bercerita dengan yang saya rasa dia adalah sahabatnya, ya, sehingga dia akan bercerita apapun itu, ya. Makanya di usia sekolah ini harapannya adalah orang tua itu menjadi sahabat, menjadi teman bermainnya, ya, tidak lagi mengontrol untuk dia itu A, B, C, D, dan lain sebagainya, ya, tapi tetap harus disampaikan bahwa orang tua itu perannya seperti ini dan anak itu perannya seperti ini, sehingga harus ditanamkan sedini mungkin rasa saling menghargai, rasa saling cinta, rasa saling sayang, dan lain sebagainya itu akan sesuai dengan porsinya, ya. Baik, selanjutnya adalah dapat menerima pergaulan dengan orang lain. Jadi dia akan mengenal orang baru, dia bisa bercerita dengan orang baru, makanya di aspek emosi ini akan muncul penerimaan bergaul dengan orang lain. Nah, anak usia sekolah ini harusnya dia bisa mencapai semua ini, karena ini adalah perubahan-perubahan yang harus dialami oleh anak usia sekolah.
Ya, baik, saya rasa cukup jelas ya. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan pada kolom komentar. Baik, next. Baik, selanjutnya adalah aspek kepribadian. Nah, aspek kepribadian ini itu misalnya anak akan memahami perbedaan jenis kelamin dengan baik ya. Pada anak usia toddler seperti pada penjelasan saya sebelumnya di toddler itu menjelaskan bahwa anak harus bisa membedakan mana laki-laki, mana perempuan, jenis kelaminnya dan lain sebagainya. Nah, di usia sekolah ini harus bisa memahami perbedaan jenis kelamin dengan baik. Jadi bagaimana cara bergaul dengan sesama laki-laki, misalkan laki-laki dengan laki-laki, bagaimana cara bergaul dengan sesama perempuan dengan perempuan misalnya, atau mungkin bagaimana cara berkomunikasi antara lawan jenis laki-laki dan perempuan. Nah, itu harus ditanamkan mulai dari usia sekolah. Sehingga nanti tidak ada permasalahan di usia selanjutnya. Ya, akan saya jelaskan di usia remaja ataupun dewasa. Sehingga tidak terjadi penyimpangan, baik itu penyimpangan secara perilaku ataupun penyimpangan secara pikirannya, sehingga anak usia sekolah ini terkait dengan aspek perbedaan harus bisa memahami perbedaan jenis kelamin dengan baik. Laki-laki itu harus bagaimana, perempuan itu harus bagaimana, dan bagaimana cara menghargai dengan lawan jenis ya. Seperti itu. Baik, selanjutnya adalah aspek kepribadian pada anak sekolah. Dia akan menilai kekurangan dan kelebihannya. Dia paham dengan kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri. Dia paham kekurangan dan kelebihan orang lain. Sehingga kepribadian ini akan menjadi pribadi yang baik. Baik itu tertutup, atau introvert, ataupun ekstrovert, dan lain sebagainya. Makanya, apa yang dia memiliki kekurangan itu bisa tutupi atau mungkin bisa ditanamkan sehingga menjadi kelebihan, dan kelebihannya itu juga akan dipupuk sehingga dia menjadi bakat pada dirinya dan akan dikembangkan di usia remaja terkait dengan bakat dan juga kreativitasnya ya. Jadi kekurangan dan kelebihan ini harus ditanamkan dan diketahui sedini mungkin sehingga nanti akan menjadi bekal yang baik pada tahap perkembangan selanjutnya ya. Baik, selanjutnya adalah aspek kepribadian, yaitu menilai prestasi yang diperoleh itu sesuai dengan kenyataannya. Jadi, prestasi-prestasi apa yang dia miliki, prestasi-prestasi apa yang harus dia dapatkan, itu harus sesuai dengan kenyataannya. Sehingga pada saat nanti dia kembali ke realita, kembali ke masyarakat, menjadi anak yang optimal, dia akan merasa bangga dengan prestasinya. Dia akan merasa baik dengan apa yang dia peroleh dan lain sebagainya ya, sehingga sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan harapan, dan juga sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh si anak ini ya. Baik, selanjutnya adalah mengatasi kehidupan yang dihadapinya. Jadi dia akan memiliki tanggung jawab yang baik, dia bisa menyelesaikan tugasnya, dia bisa menyelesaikan baik itu tugas sekolah, tugas rumah, dan juga tugas lainnya. Sehingga anak ini bisa menghadapi ini, dan tadi secara aspek emosi dia bisa mengatasi stres yang dia alami ya. Cukup jelas ya. Baik, selanjutnya adalah mempunyai cita-cita. Seperti yang tadi saya sampaikan, ketika anak ini sudah menilai bahwa prestasi ini sudah bagus, dia akan berhadapan dengan cita-citanya, dia akan berhadapan dengan hal yang dia inginkan dan dengan apa yang dia harapkan, baik itu pada diri sendiri ataupun harapan dari orang tua ataupun keluarganya ya. Cukup jelas ya. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan pada kolom komentar. Baik, next. Baik, selanjutnya adalah aspek moral. Aspek moral itu apa? Pada anak usia sekolah harusnya dia sudah mengenal benar, salah, baik, buruk, seperti itu. Kalau saya melakukan ini benar tidak sih? Kalau saya melakukan ini baik, buruk enggak sih? Nah, itu harusnya anak usia sekolah itu bisa berpikir sampai ke arah sana. Sehingga moralnya itu terbentuk dengan baik. Makanya nanti akan dipupuk dengan spiritual pada si anak ini. Ya. Tapi ketika dia sudah berhadapan dengan kejadian A dengan B misalnya, baik dengan buruk, salah dengan baik buruk, salah benar seperti itu. Nah, itu anak bisa membedakan di sana ya. Mencontek pada saat sekolah itu baik atau buruk, itu benar atau salah. Ya, itu juga nanti anak seharusnya bisa membedakan itu ya. Baik, selanjutnya adalah dapat mengikuti aturan dari orang tua atau guru, sekolah, dan juga lingkungan sosialnya. Jadi dia akan mengikuti aturan, misalnya di tubuh
di tugas perkembangan di awal, tadi juga saya sudah menjelaskan bahwa misalkan anak ini mendapatkan piket di hari Senin, maka dia akan taat dengan itu. Apa yang harus dibersihkan, apa yang harus dibuang, apa yang harus dirapikan, dia bisa mengikuti itu semuanya, sehingga aturan-aturan dari orang tua, dari guru ataupun dari sekolah, dia bisa mengikuti itu gitu ya. Sehingga pada saat aspek selanjutnya atau tugas perkembangan di usia lanjut, dia tidak akan mengalami yang namanya menyalahi aturan, tidak sesuai dengan aturan, sehingga dia merasa bahwa dirinya itu paling benar, paling baik, dan lain sebagainya ya. Itu yang harusnya dipahamkan pada usia sekolah. Baik, selanjutnya adalah kemarahan dan juga permusuhan itu berkurang. Jadi pada usia-usia sekolah, karena dia gemar dengan teman sebayanya, dia gemar dengan teman seumurannya, dia marah dan permusuhan itu semakin berkurang ya. Jadi dia menjalin persahabatan, dia menjalin pertemanan dengan baik seperti itu ya. Baik, selanjutnya adalah mengenal rasa keadilan. Jadi karena tadi sudah mengetahui baik, buruk, benar, salah, makanya pada saat dia mendapatkan permasalahan, dia bisa mengenal keadilan. Oh, yang saya lakukan ini adil nggak sih untuk diri saya sendiri ataupun untuk orang lain. Jadi dia akan mengenal keadilan, dan juga saya rasa yang paling terakhir adalah taat peraturan. Dan ini karena dia sudah bisa mengikuti aturan dari orang lain, makanya dia taat peraturan itu ya. Pada usia sekolah ini ya, memang optimalisasi taat peraturan itu baik seperti itu. Jadi misalkan ditanamkan ataupun diberikan edukasi tentang lambang-lambang polisi misalnya. Nah, itu sehingga bisa bertaat peraturan dalam berlalu lintas. Ya, baik. Next. Baik, selanjutnya adalah aspek spiritual ya. Aspek spiritual itu apa ya? Dia akan mulai hormat kepada orang tua, hormat kepada gurunya ataupun yang lebih tua, guru ataupun temannya ya. Jadi dia akan respect di sana. Nah, ini aspek spiritualnya. Nah, kemudian dia akan memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan pertolongan. Jadi dia akan spiritual itu kan hubungan dia dengan Tuhan, hubungan dia dengan orang lain ya. Jadi dia akan melakukan bantuan kepada orang lain jika membutuhkan pertolongan. Jadi dia akan menolong sesama, kemudian menyayangi fakir miskin, memelihara kebersihan dan kesehatan, kemudian bersikap jujur, bersikap tanggung jawab. Nah, di usia-usia sekolah harusnya semuanya dipupuk seperti itu, sehingga di usia selanjutnya tidak bermasalah, tidak jujur misalnya. Nah, itu bisa jadi orang-orang yang tidak jujur di usia dewasa, usia remaja ataupun usia dewasa itu sudah terjadi dari usia sekolah. Jadi dia membolos, dia berbohong dan lain sebagainya. Makanya harusnya di usia sekolah itu dia itu masih suci, bersih seperti itu ya. Jadi tidak ada noda dan lain sebagainya. Makanya dia harus dilatih untuk berkata jujur, bersikap jujur, kemudian berani untuk bertanggung jawab dengan apa yang sudah dia lakukan. Ya, cukup jelas ya untuk aspek spiritual. Baik, next. Baik, selanjutnya yang terakhir yaitu adalah aspek psikososial. Nah, psikologis itu pada diri sendiri dan sosial itu hubungan dengan orang lain. Jadi anak itu harus sudah mulai mengalami konflik dengan saudara kandung. Jadi kadang usia-usia sekolah itu konflik dengan usia kakak kandungnya atau adik kandungnya dan lain sebagainya karena merasa tidak adil orang tuanya misalnya. Dan biasanya pada usia sekolah itu wajar itu terjadi. Yang tidak wajar adalah dia akan berkelanjutan sampai usia dewasa, sampai berkeluarga dan lain sebagainya, sampai perebutan terkait dengan harta waris misalnya dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya yang tidak diperbolehkan sampai ke arah sana ya. Tapi pada usia sekolah konflik-konflik itu wajar seperti itu. Misalnya si anak kakak diberikan ini, adik nggak diberikan misalnya. Nah, itu akan muncul konflik-konflik seperti itu. Makanya sebagai orang tua harus memberikan itu baik, kemudian sesuai dengan porsinya dan kebutuhannya ya, bukan keinginannya ya, tapi apa yang dia butuhkan, tapi bukan apa yang dia inginkan ya. Cukup jelas ya. Baik, selanjutnya adalah
pada usia sekolah ini, aspek psikososial itu akan muncul persahabatan semakin luas dan akrab. Seperti pada aspek sebelumnya, dia akan menghindari permusuhan, pertengkaran, dan lain sebagainya. Karena memang persahabatannya itu semakin luas dan akrab. Sehingga aspek psikososial ini akan menjadi baik pada anak usia sekolah. Seperti itu ya. Jadi dia akan memiliki persahabatan yang semakin baik dan juga akrab dengan orang lain. Baik, selanjutnya adalah membentuk ikatan baru dengan teman sebaya. Jadi ada ikatan-ikatan di mana terkait dengan teman bermain, terkait dengan tim sepak bola dan lain sebagainya. Dia akan membuat ikatan-ikatan baru, bisa jadi karena sama-sama ngefans dengan Ronaldo misalnya, sehingga dia akan memiliki ikatan baru dengan sesama para fansnya, ya. Itu contoh-contohnya. Ya, baik. Selanjutnya adalah sanggup menyesuaikan diri dengan orang lain. Jadi dia sudah mengenal perbedaan sehingga dia akan menyesuaikan diri dengan orang lain. Apa yang dia lihat dengan apa yang dia rasakan itu harus sesuai, ya. Baik, selanjutnya adalah sanggup menyesuaikan diri dengan orang lain. Itu seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Selanjutnya adalah mampu bekerja sama dengan orang lain. Jadi dia sudah bisa untuk bekerja sama terkait dengan olahraga misalnya, atau mungkin mengerjakan PR dan lain sebagainya. Jadi anak usia sekolah itu sudah mulai mampu untuk bekerja sama satu dengan yang lainnya. Apabila belum mampu melakukan ini, Anda harus melatih baik itu orang tua, guru, ataupun si anak sendiri. Ya, cukup jelas ya. Baik, selanjutnya adalah berminat terhadap kegiatan teman seusia bahkan sampai membentuk kelompok sendiri. Nah, ini adalah anak-anak yang dia itu seminat. Misalnya dia minatnya bermain musik misalnya, atau bermain bola, akhirnya dia membentuk tim bola misalnya. Nah, ini nanti akan berdampak pada usia remaja terkait dengan minat dan bakat si anak ini ke arah mana. Makanya pada anak usia SD itu harus dipilah, harus dipilih apa sih yang menjadi kemauannya, apa sih yang dia sukai, sehingga nanti pada tahap remaja bisa dikembangkan di aspek minat dan bakatnya. Seperti itu ya, sehingga tidak salah jurusan, sehingga tidak salah apa yang dia lakukan, seperti itu ya. Baik. Yang terakhir adalah anak lebih mementingkan teman daripada keluarga. Nah, usia-usia sekolah ini sering sekali anak itu bermain dengan teman sebayanya. Ya, misalnya dia diajak untuk ke rumah neneknya oleh ayahnya, misalnya bisa jadi dia menolak karena pada saat itu dia juga diajak temannya untuk bermain PS misalnya, diajak temannya untuk bermain bola misalnya, dan lain sebagainya. Makanya anak usia sekolah ini akan lebih mementingkan teman-temannya dibandingkan keluarganya. Jadi orang tua juga harus diinformasikan dan juga diberitahu bahwa notabene usia 6 sampai dengan 12 tahun ini usia pertemanan atau usia sebaya itu sangatlah penting seperti itu, sehingga orang tua harus bisa memberikan contoh ataupun mengontrol hubungan sosial antara si anak dengan teman-temannya. Jangan sampai terjerumus ataupun mungkin menyalahi aturan ataupun ke hal-hal yang negatif lainnya ya. Saya rasa ini cukup bisa dipahami. Nanti akan kita lihat peran keluarganya atau peran gurunya itu harus bagaimana ya. Baik, next. Baik, ini adalah peran orang tua atau guru, yaitu yang pertama pastinya akan memberikan contoh kepada anak terkait dengan tugas perkembangan yang belum optimal atau belum tercapai. Misalkan si anak belum bisa mengenalkan diri dengan bahasa yang baik, ya kita latih, kita berikan contoh. Jadi peran orang tua atau guru ini menjadi leader di sana ataupun menjadi suri toladan sehingga si anak itu akan mengikutinya ya. Ketika anak itu sudah mau mengikutinya, ya orang tua atau guru harus menyemangati untuk melakukan tugas perkembangan yang belum tercapai. Jadi harus memotivasi, menyemangati ya di sana, sehingga apabila anak ini sudah bisa menyelesaikan tugas perkembangannya dengan baik, maka orang tua atau guru akan memberikan pujian atas tercapainya tugas perkembangan anak yang sudah optimal atau yang sudah tercapai tersebut ya, sehingga anak termotivasi, sehingga anak mau untuk menjalankannya secara kontinu, berkelanjutan seperti itu. Dan peran orang tua dan guru itu juga memotivasi anak
ya, sehingga dia mau menjadi individu yang lebih baik lagi, dia mau belajar dari kesalahan yang sudah dia alami ataupun dia belajar hal baru yang notabene sebelumnya belum bisa dia kerjakan, ya. Nah, itu adalah salah satu peran atau fungsi dari orang tua ataupun guru pada anak usia sekolah. Ya, mulai dari anak usia sekolah ini, peran dari guru ataupun orang tua itu mulai terabaikan. Ya, dia akan lebih banyak teman sebaya yang terlibat di dalamnya. Ya, jadi persentasenya itu bisa jadi 50-50, 50%, 50%. 50% untuk orang tua dan 50% untuk guru ataupun 50% untuk teman sebayanya. Ya, jadi tidak lagi anak ini akan sering berkutat dengan si orang tua terus, tapi bisa jadi lebih sering kepada teman sebayanya ataupun lingkungan sekolah yang notabene sering di sana, ya. Kalau untuk pandemi COVID-19 seperti ini, ya saya rasa hal tersebut bergeser seperti itu, ya. Jadi peran orang tua masih cukup tinggi dibandingkan teman sebaya yang notabene tidak diperbolehkan kita kemana-mana, mengurangi mobilitas dan juga menjaga jarak satu dengan yang lainnya agar memutus rantai penyebaran COVID-19, ya. Saya rasa selama pandemi ini banyak hal yang berubah, dinamika dan lain sebagainya, sehingga harus bisa optimal untuk memanfaatkan kondisi dan juga harus langsung bisa beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di masyarakat, ya. Baik, saya lanjutkan next. Baik, kegiatan selanjutnya adalah praktikum. Jadi kita praktekkan untuk pengkajian sampai dengan implementasi apa yang harus kita lakukan pada kelompok sehat, yaitu usia sekolah, ya, dan nanti dikumpulkan di Google Classroom. Metodenya sama, komunikasi terapeutik, jadi dari pre-interaksi, orientasi, kemudian tahap kerja sampai dengan tahap terminasi. Saya rasa sudah saya jelaskan pada slide-slide sebelumnya, jadi Anda bisa mengembangkan lebih detail dan juga membuat video yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Ya, saya rasa evaluasinya sudah saya sampaikan di kelas. Baik, next. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ingatkan kembali, kita masih dalam pandemi COVID-19. Jadi kita menggunakan masker ketika keluar rumah, kemudian menjaga jarak, ya, menggunakan hand sanitizer, sering mencuci tangan dengan sabun, dan mengurangi mobilitas dan hindari kerumunan. Ya, kalau memang ada vaksinasi yang memang kita sesuai atau sudah dijadwalkan seperti itu, ikuti saja, karena itu sebagai salah satu bentuk ikhtiar kita untuk melawan pandemi ini sehingga menjadi endemi, sehingga hilang, dan juga nanti bisa jadi ya, COVID-19 ini akan menjadi virus yang bisa jadi akan melekat pada kehidupan kita, dan kita sudah menang, dan bisa jadi ada obat-obatnya seperti pada influenza dan lain sebagainya, ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sukses untuk semuanya. Subscribe bagi yang belum subscribe, like, kemudian share kepada teman-temannya sehingga akan paham tentang apa yang sudah kita pelajari ini. Baik, sukses untuk semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, see you on the next video.